petani muda, Elhan Jakaria di sini, masih di channel YouTube Pemimpin Masa Depan. Program unggulan kali ini adalah rilis episode pertama Tani Karya TV, pembahasan seputar pola dan tata cara bertani. Hari ini 13 September 2020, saya berdiskusi dengan Guntoro Sulung. Beliau adalah sutradara, sinias Indonesia. Sudah banyak karyanya, iklan, filler, layar kaca, mulai dari FTV, sinetron, dan film layar lebar. Salah satu yang saya selalu ingat adalah film Kiamat Sudah Dekat. Kiamat sudah dekat, Pak. Dan yang viral di kalangan pendidikan adalah Ayu Anak Titipan Surga. Dan yang paling mengesankan adalah beliau ko-sutradara di garapan Enak Toh Jamanku. Saya jadi ingat pertama kali saya jadi sutradara FTV, saya didampingi Om Guntoro Sulung. Sampai akhirnya saya menjadi sutradara TV tayang atau PD atau Program Director sampai saat ini. Lama tak bertemu, akhirnya kami hari ini bisa berdiskusi. Namun dalam diskusi kali ini kami lebih banyak membahas seputar pertanian, peternakan, dan perikanan. Ternyata ponakan Om Gun juga menyukai pertanian, namanya Vincent. Tapi saya belum bertemu dengannya. Semoga ke depan saya bisa belajar banyak, berdiskusi banyak dengan Vincent. Sementara itu, Ibu Tani Indonesia Sumaria Dayeng Toba yang saat ini berada di Kalimantan Timur juga mengadakan pertemuan dengan Bapak Isra Nur, Gubernur Kalimantan Timur. Pertemuan digelar bersama Paslon Bupati Pasir Tanah Grogot, Bapak Haji Tony dan Bapak Haji Said Fatur Rahman. Di dalam pertemuan itu, Ibu Sumaria Dayeng Toba sekalian menyampaikan program Tani Karya kepada Pak Gubernur. Dan Alhamdulillah Pak Gubernur juga sangat mendukung program Tani Karya untuk Kalimantan Timur. Sebelum pulang ke Kalimantan Timur, Ibu Sumaria Dayeng Toba sempat berkeliling di Jawa Barat bertemu petani. Di Cianjur bersama Abah Cendana, di Kuningan bersama para petani muda. Selanjutnya saya diskusi bersama Om Guntoro Sulung. Lama nggak ketemu nih Om Guntoro Sulung ini. Ngilang ya. Corona jadi ngilang. Iya. Ngumpet kita. Iya. Nah terus produksi masih? Udah enggak sama sekali. Udah enggak. Apa yang bisa jalan? Terakhir produksi apa? Udah jalan. Terakhir itu bantu yang Pak Aklis aja tuh. Pak Aklis. Oh, Enak Toh Jamanku ya. Sebagai apa? Ko-sutradara. Kok sutradara ya, sama Pak Sony Puji Sasono ya? Iya. Ya, ini adalah behind the film Enak Toh Jamanku terakhir ya garap Iya, itu. iya. Nah, sekarang kenapa kok seneng banget melihat pertanian, tanaman-tanaman? Ini punya siapa sih sebetulnya? Ini punya keponakan aku gitu. Dia itu orang IT, tapi tiba-tiba dia pengen coba bertani lah. Tapi bertani sekarang nggak seperti zaman dulu. Bertani modern. Nah, Petani modern. Dengan cara-cara, dengan teknologi macam inilah gitu. Bahwa bertani tidak harus dengan tanah, dengan di ladang yang luas, dipacul, ya enggak. Sekarang ini dengan pot-pot bunga, dengan pot-pot, dengan macam-macam lah gaya itu bisa lihat sendiri di dalam itu. Iya. Jadi sangat praktis lah gitu. Kalau pertanian sebenarnya kan itu kan dasar dari manusia Indonesia sendiri kan dulu nggak jauh lah ya. Pertanian itu juga dekat sama kita. Terus belakangan ini kan orang-orang itu kan kenapa banyak sekolah insinyur pertanian tapi nggak pernah turun aja kerja di bank. Nah karena nggak ada orang cita-cita jadi petani. Saya cita-cita jadi petani deh. Iya, orang dulu nggak ada. Apa mau jadi petani nggak ada. Orang petani itu kesannya kotor, kumuh di sawah, dia bukan gitulah. Padahal nah, enggak. Tapi generasi sekarang aku coba ya kayak ponakan saya lah seumur kau Elhan. Dia berpikir dia mau pengen 2 tahun kemudian mau jadi petani itu total. Tinggal aku dukung serius. Dia bilang karena gini, sekarang anak muda sekarang berbeda lagi bahwa pertanian kayak di Jepang gitu. Di Jepang itu kan negara nggak besar lah pulaunya tuh.
dibandingin sama Indonesia. Dia yang paling sejauh barat. Dia bisa mengekspor padi. Bisa bayangin, ekspor padi. Sementara tanaman padi di Jepang yang saya tahu di Google, itu ditumpuk ke atas loh. Ya makanya itu kan teknologi. Nah, jadi pertanian sekarang nggak lagi harus lahan yang luas apa. Ya bisa dengan macam itu. Nggak boleh ruang-ruang kosong sedikit bisa diisi dengan ini. Saya sebetulnya sedang mempelajari urban farming ketika ada lahan kosong di perkotaan bisa dimaksimalkan. Namun saat ini ada ibu dari Kalimantan Timur namanya Ibu Sumaria Daeng Toba, dia menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pertanian. Nah, ibu ini sekarang merambah memperluas jaringannya melalui program Tani Karya. Melalui program Tani Karya seluruh Indonesia, bahkan Bagus. Beliau tuh sangat lekat dengan dunia politik. Jadi saya mungkin ingin banget ketika programnya ibu ini dijadikan program unggulan oleh kepala-kepala daerah yang sedang berlomba sekarang. Oh iya. Karena kita kembali ke pertanian itu udah hal yang paling benar. Iya. Ya, basic kita di situ. Basic kita di situ. Dia melihat bapaknya petani, masa anaknya jadi petani. Nggak ada. Nah, akhirnya kan dulu orang-orang yang petani sendiri ya, akhirnya tanahnya, contoh di daerah berapa di daerah Jawa Barat itu, karena ada pabrik masuk dijual, dijual bukan dibeli tanah lagi tapi dia beli motor apa, akhirnya hilang begitu saja. Nah, pabrik masuk, mereka cuma nggak tahu apa yang dia kerjakan. Yang tadi dia petani, dia kerjaan yang tidak siap gitu. Tani Karya ini adalah program unggulan untuk masyarakat petani. Jadi petani itu nggak usah bingung lagi mau jual kemana, mau diapain, mau bagaimana. Sekarang dengan hadirnya Tani Karya, itu dari Tani Karya tinggal ngasih, misalkan gini, ada tanaman jagung, tinggal kasih aja mesin. Jadi tanam jagung, jangan jual jagung. Itu kan harga nilai berbeda gitu. Dan orang lain bekerja di situ. Jadi bukan cuma petaninya, istrinya petani, anaknya petani bekerja. Saya setuju kalau orang hanya jangan jual singkong mentah, tapi singkong mentah, singkong itu diolah jadi keripik, sanjay apa gitulah. Banyak kan. Program Tani Karya adalah program universal untuk siapapun masyarakat Indonesia yang berada dimanapun yang memiliki jiwa bertani yang tinggi. Bahkan untuk generasi muda itu dibilangnya petani muda. Jadi ada baju nanti akan dikeluarkan, gue petani muda, saya petani muda. Kenapa? Kita kembali ke pertanian, dan pemuda-pemudi itu jangan malu bertani. Terus juga gini, jangan gini. Semua diajarin bertani, tapi tidak ada di mana harus menjual, di mana dia harus packaging gitu. Itu juga penting. Jadi bukan sekedar hanya dia bertani, habis bertani dia nggak tahu jual di mana, nggak ngapain. Terus udah punya petani, dia perlu pupuk, dia nggak tahu pupuk dari mana. Nah itu juga. Jadi nggak sekedar hanya orang datang menjadi petani selesai, nggak cukup. Nggak cukup. Dia harus dia kasih pengetahuan yang dasar tentang pertanian. Terus bagaimana pertanian modern, bagaimana kita mengakarapi zaman kita, nggak mungkin lah kayak zaman dulu petani. Terus pupuk dari mana, terus kayak apa, terus distribusinya kayak apa, terus bagaimana kalau sudah jadi dijual kemana. Jadi nggak sekedar hanya produk selesai numpuk. Ya. Pedagangnya itu, maaf ya, tengkulak kali atau. Iya, sekarang gini. Bahasa di Sumatera itu petani dengan harga yang kita 2.000, dia harus punya lahan. Ya. Dia harus ngolah lahan itu. Dia nanam juga, dia ngasih pupuk, dia menunggu sampai masa panen. Sementara pedagang itu tinggal terima di ujungnya, udah jadi, udah panen, dia jual. Hasilnya besar pedagangnya, tetap aja. Ini dia. Nah, jadi coba sekarang, terus pupuk sendiri. Pupuk kadang-kadang dulu kan problemnya pupuk langka, susah, mahal apa, distribusinya nggak bener lah. Hanya bagian daerah tertentu yang kebagian bener, yang sini nggak kebagian itu. Sekarang bagaimana caranya adil itu macam itu. Semua orang bisa menikmati. Bukan hanya daerah tertentu, hanya orang tertentu, tapi semua bisa memiliki pupuk, bisa menggunakan pupuk gitu. Karena sekarang punya. Udah gitu soal penjualan. Kalau nggak punya induk yang mengolah itu bahaya. Soalnya gini, kalau tengkulak tuh bisa main-main harga suka dia. Nah kalau petani mau ngotot dan itu dia tahan, busuk tuh barang. Orang boleh lah semangat menjadi petani, silakan nggak apa-apa. Tapi dia harus pikir juga, dia harus belajar ilmunya juga. Ilmunya dulu, benar. Kalau tanpa ilmunya kita sesat nanti malah. Akhirnya nanti baru beberapa bulan nggak menghasilkan yang maksimal, sudah frustasi. Akhirnya lahan ditinggalin. Mau dibantu kayak apa? Kalau orang itu tidak berilmu, salah juga kita. Pertama ilmunya dulu. Salah kaprah kalau nggak ada ilmunya. Salah. Ilmunya dulu penting. Oke. Berarti pelatihan ya, mungkin pelatihan. Semoga Ibu Sumaria Daeng Toba dan tim jajaran Tani Karya melihat tayangan ini, pelatihan itu penting. Sangat penting. Dan pembinaan. Iya. Dari sektor pertanian gimana nih? Seorang sutradara sekarang konsen melihat
dunia pertanian, apa nih harapan seorang sutradara nih? Saya sih harapan pengen anak-anak muda Indonesia itu, regenerasi itu nggak malu jadi petani. Pertama itu, dia bangga. Gue jadi petani loh gitu. Wah bangga. Iya, gue petani. Kayak apa di Amerika, petani jagung, apa ini besar lah gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Sekarang kalau nggak bukan dia menjabat di sesuatu petani dia masih malu. Padahal petani itu mulia dan tuh hebat. Nah, maksudnya itu harapan saya itu bukan anak muda. Berharap anak muda-muda ke depan itu dia mau jadi petani bangga. Saya mau jadi petani. Kenapa? Gitu. Jangan kita kuliah di perguruan tinggi pertanian tapi setelah lulus mereka kerja di bank. Saya lihat banyak teman saya nggak sebut lah. Teman saya banyak banget itu lulusan Saya juga banyak teman saya juga tapi begitu. kerja di bank kan bukan nggak boleh tapi ya itu kan apa ya, sayang ilmu yang dia pernah pelajari bertahun-tahun di perguruan tinggi nggak berguna lagi dong. Om Gun, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Dan saya berharap Om Gun tetap berkarya dengan membuat produksi-produksi film, iklan, filler, FTV, sinetron. Tapi pesanan nih Om Gun mungkin lebih ke ngangkat cerita tentang pertanian. Mantap, boleh tuh. Atau masih siap, masih mau nggak nih buat film? Harus. Ah serius? Saya cari produser nih nanti nih. Iya. Tani Karya. Soal ide banyak. Persoalan siapa yang mau biayain? Stop di situ. Pembiayaan nanti kita atur karena dengan film atau FTV atau sinetron tentang pertanian, kita akan sekaligus mengajak generasi muda untuk memberikan edukasi di dalam film atau sinetron tersebut. Om Gun, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan episode pertama dari Tani Karya TV, jejaring kolaborasi best YouTube channel Pemimpin Masa Depan. Dengan Elhan Jakarya di sini, saya direktur program dari Tani Karya dan sekarang saya diundang oleh sahabat lama saya, senior saya, pembimbing saya di bidang perfilman, Guntoro Sulung. Guntoro Sulung adalah sutradara sinetron dan FTV dan kebetulan pada saat ini saya didampingi oleh seorang ibu dari Kalimantan Timur, Ibu Sumaria Dayeng Toba, yang memberikan fasilitas dan menggerakkan terus-menerus ekonomi kerakyatan khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Kalau kita melihat ini, pengembangan budidaya tanaman-tanaman herbal dan tanaman-tanaman rambat, saya yakin ini bisa dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia, di mana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit namun menjadi maksimal. Dan saya hanya ingin mengingatkan kepada siapapun yang melihat tayangan ini, Tani Karya adalah program masa depan untuk masyarakat Indonesia, di mana gerakan untuk generasi muda, generasi milenial, kita sebut petani muda. Jadi jangan malu lagi jadi petani, karena petani sekarang ini beda dengan petani zaman dulu. Petani sekarang itu sudah ngeceknya juga pakai sistem, pakai program di Android. Jadi sudah kekinian lah gitu. Jadi jangan sampai ada kata malu untuk bertani. Nah, selanjutnya Tani Karya itu adalah program ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Kenapa? Kita bukan mulai menanam dari lahan kosong, tapi Tani Karya lebih mengutamakan hasil tani masyarakat, khususnya masyarakat petani yang satu, misalkan petani bingung mau jual kemana, kontak Tani Karya. Mungkin dari hasil taninya itu kita bisa olah menjadi makanan olahan, sehingga akan muncul ekonomi kreatif di sana. Seorang petani itu punya istri, punya anak, punya keponakan. Ini seperti yang Ibu Sumaria Dayeng Toba sampaikan, bahwa kita akan maksimalkan segala potensi dari pertanian, termasuk membuka lapangan pekerjaan dengan didirikannya pabrik-pabrik. Misalkan komoditi utama adalah jagung. Tanam jagung, jangan jual jagung. Tanam singkong, jangan jual singkong. Tanam ubi, jangan jual ubi, diolah dulu. Nah, karena ketika diolah dulu, di sana ada ekonomi kreatif dan petani itu bisa mempekerjakan istrinya, ponakannya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya. Garis bawahi ya, pekerjakan, bukan mempekerjakan, pekerjakan. Jadi semuanya bekerja di dalam hal sektor pertanian. Dan ini akan ada selisih yang bisa mendapatkan hasil dari penggerak ekonomi kerakyatan tersebut. Hari ini saya berada di sini, saya bangga kepada Pak Guntoro Sulung yang terketuk hatinya ngelihat postingan-postingan saya di seputar pertanian dan akhirnya mengundang saya ke sini dan memperkenalkan bahwa ini adalah tanaman-tanaman hidroponik dan semua yang ada di sini adalah punya ponakannya, Bang Vincent. Saya belum ketemu dan saya akan ketemu dalam waktu dekat ini.
namun setidaknya saya bisa berbicara di sini dan menyampaikan kepada teman-teman yang melihat tayangan ini, jika saja setiap kepala daerah yang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2020 membawa program Tani Karya, saya yakin di tengah pandemi ini masyarakat tidak bingung lagi cari sayuran, tinggal ke belakang rumah ada, dan dari situ makanan sehat tercipta untuk keluarga kita. Di saat pandemi sudah saatnya kita jangan jauh-jauh keluar kemana-kemana, kita cari yang terdekat. Ini rumah, tapi ada tanaman herbal, ada sayuran, ada segala macam, dan ini adalah contoh yang sangat baik. Selebihnya kita tunggu program lanjutan dari Ibu Tani Indonesia, Ibu Sumaria Dayeng Toba. Dan buat para kepala daerah yang duduk di pemerintahan saat ini atau dimanapun berada, tolong perhatikan, program ini sangat luar biasa. Dan saya sebagai direktur program juga memiliki program-program unggulan untuk menggerakkan ekonomi kreatifnya. Jadi selebihnya kita akan ketemu nanti di satu tempat di lain hari. Saya Lahan Jakarya, mohon pamit.